Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Faslun fit tahdhiri, di dalam peringatan minar riya, daripada riya. Wa iyyaka apa itu? Nah, kalau itu ya. Ini nih kan kita record. Terakhir ini betul betul tak mari ya. Halaman berapa itu? Halaman 31. Hah? 31. Mari tambah jauh-jauh. Kita ini ya. Wa iyyaka, hati-hati kamu, warriya, dengan penyakit namanya riya. Fa innahu, karena sesungguhnya riya itu yuhbitul amala, bisa membuat amal itu sia-sia. Ya, bisa membuat amal itu sia-sia, nilainya. Wa yubtilu thawaba, dan membatalkan pahala. Asale oleh ganjaran gara-gara amali masyubun, kecampuran ambek riya, akhirnya dah oleh pahala. Wa yujibul mukta, dan bisa mengakibatkan murka wal iqab, dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad, dan benar-benar samahu, menamai sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riya itu dengan nama asyirkul asghar, syirik yang kecil. Riya itu dijuluki dengan syirik dan kecil. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih anhu, daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, awalu khalqillahi, pertama makhluknya Allah, tusla, yang disiram, dimasukkan bihim, dengan mereka, an-naro, api neraka, salah satu, ada 3. Pertama adalah rajulun qara'al qur'ana liyuqala innahu qari'un, orang yang membaca Al-Qur'an dengan tujuan dianggap dia orang yang ahli baca. Wa rajulun, dan seseorang ustushhida, yang mati syahid, wa ma qatala, dan tidaklah dia berperang, illa, kecuali liyuqala, untuk dikatakan innahu jari'un, bahwasanya dia adalah orang yang pemberani.
Warajulun dan seseorang lahu malun yang memiliki harta tasaddaqa minhu shadaqah dari harta itu shadaqatan dengan shadaqah liyuqala supaya dikatakan innahu jawadun dia adalah orang yang dermawan. Bahas tentang bahaya daripada riya. Apa itu riya? Riya itu dari kata ro'a ro'yatan yang artinya melihat. Riya artinya kepingin dilihat, kepingin didelok, kepingin diperhatiin ambek wong. Kepingin didelok, kepingin diperhatiin ambek wong. Itu jenenge riya. Amal ibadahnya kepingin dilihat sama orang supaya dia orang yang soleh. Nanti sedekah kepingin dilihat sama orang supaya dianggap dia orang yang ahli sedekah yang roman. Ya. Itu namanya riya, pamer, ibadahnya pamer, urusan akhirat dipamer no. Itu riya. Kata Nabi SAW, riya itu dikasih nama syirkul asghar atau syirkul khafi, syirik tapi yang khafi, ya, sing sama. Syirik sing nyoto itu lah nyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik. Ana maneh syirik tapi sing samar-samar. Nah, itu jenenge riya. Apa kok diarani? Kenapa kok dikatakan riya itu syirik tapi yang samar? Kenapa kok dikatakan seperti itu? Dikatakan kita ini kan ibadah tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan sholat, sampeyan zakat, sedekah. Tujuannya kan supaya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu itu kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemasukan orang lain. Loh kok dalam ibadah yang mestinya kita itu mengharapkan ridha Allah, mestinya kita itu menginginkan dipandang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, loh kok kita masuki misalnya dengan penilaiannya orang. Mestinya kan kita kan hanya mengharapkan baini wa bainallah, antaranya aku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah temenan kan mestinya kan sing dibayarno wis aku sama kamu semua. Wis babano masih wong gak delok, babano masih biar walaupun orang tidak menilai, biar walaupun orang tidak ada yang memuji saya, itu kan urusan kita dengan Allah Subhanahu. Tidak perlu ada orang tahu. Tapi kalau orang riya itu ibadah yang mestinya lillah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia mengharapkan balasan daripada selain Allah. Sing berhak balas sholat kita ini kan hanya Allah. Yang berhak mengganjar ibadah kita itu kan hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok kita ini mengharapkan ganjaran dari manusia berupa pujian. Loh kok kita ini mengharapkan ganjaran dari manusia berupa predikat. Oh ini wong roman. Oh ini orang soleh. Berarti kita memasukkan ibaratnya orang ketiga antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya riya itu dikatakan asyirkul asghar, merupakan seperti perbuatan syirik. Ya, bising sama, tak ketokan. Syirik tapi Wafil bahkan dalam sebuah hadis dikatakan awalu khalqillah, pertama makhluknya Allah yang dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala pertama yang dimasukkan ke dalam api neraka. Awalu khalqillah tusla bihimun nar. Yang nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka itu adalah yang pertama ini ya, kan ahli minum khamr, orang lagi atau seseorang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini gak mesti diartikan membaca Quran. Bisa dikatakan rajulun qara'al Qur'ana itu bisa dijadikan umum ibadah yang mahdoh, ibadah sing murni.
Atau juga dikatakan rajulun qara'al Qur'ana ai rajulun alimun atau ta'allamul ilma. Soalnya biyen niku wong sing ngaji Quran itu mesti wong alim. Katakan orang ahli Quran itu mesti wong alim. Saiki lah ahli Quran kan mungkin ahli qiraat, ahli hafal Quran saiki. Kalau orang dulu dikatakan qari'ul Quran adalah orang yang paling memahami Al-Quran. Soalnya biyen niku yo hafal yo paham. Ya saiki lah kadang-kadang paham toh tapi tidak hafal, atau hafal toh tapi kadang nggak paham. Jarang orang sing hafal nggak paham, itu jarang. Dan maksudnya sempurnanya seperti itu mukmin itu. Ya. Karena dalam doa itu alam qadimun daiman yasanahu tanza qaulin wa fi'lin wa niyatihi asyhadu bi kulli da'in. Wasahil alayya hifdhahu tsumma darsahu, dan gampangkan bagi kita hifdhahu, menghafal Quran. Awalnya dulu ngafal no dhisik, baru tsumma darsahu, baru kemudian belajar Quran. Itu pertama dihafal no dhisik, baru wis hafal, baru belajar. Bisa diartikan rajulun qara'al Quran ini adalah orang yang membaca Al-Quran, artinya orang yang ibadah mahdhah, orang yang sholat, orang yang puasa, orang haji. Atau dikatakan rajulun qara'al Quran, yaitu adalah orang yang belajar ilmu dari ulama, ngaji, ngajar. Tapi tujuannya dia ibadah, tujuannya dia sholat, tujuannya sholat atau tujuannya baca Al-Quran, tujuannya belajar, liyuqala innahu qari'un, supaya dianggap dia adalah orang yang ahli Quran. Belajar ilmu supaya apa? Cik keceluk wong alim. Apa kok niatnya belajar? Oh yo enak belajar. Ini diceluk ustaz misalnya. Oleh ustaz dihormati ambek wong misalnya. Tujuan belajarnya untuk itu. Ya. Tujuan belajarnya untuk itu, bukan untuk lillahi ta'ala. Sholat, kamu ahli sembahyang sampai ini kayak tolong soleh. Supaya tujuannya dianggap orang qari'un, ahli Quran dan seterusnya. Warajulun ustusyhida, yang kedua yaitu adalah seseorang yang ustusyhida, mati syahid. Orang sampai mati syahid. Jadi tomane yang dikorbankan sesuatu yang tidak ada duanya, nyawa. Nyawa gak iso ana tunggale, itu kok ndak ono. Teknya mati masih kucing ndak ono nyawane iso, tetep nyawane siji, pemane menungso. Wis mati tapi dikorbankan. Bayangin top sudah orang ini. Kalau orang korban harta itu sih bisa boleh maning. Tapi ini yang dikorbankan adalah nyawa, mati syahid. Syahid, orang mati syahid itu tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi ternyata orang ini mati syahid, ustusyhida, ternyata tujuannya dia ketika berperang itu supaya dianggap pemberani, nekat. Ketika ada panggilan jihad, panggilan perang, berangkat perang. Tapi tujuannya apa? Mosok awak gak berangkat. Akhirnya dipikir wong lecek. Akhirnya dipikir penakut, saya tidak berangkat jihad. Tak jihad saya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dianggap pemberani. Sampai kemudian jihad, mati terbunuh. Apakah nanti mendapatkan pahala jihad, pahala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah, mana pahala saya mati syahid? Mohon syahid mati itu tujuannya perang itu supaya dianggap pahlawan. Sudah kamu mlebu taman makam pahlawan itu ganjarannya wis. Fotomu dipajang di sekolahan ya sih iku ganjarannya wis. Ya, hari pahlawan dihormati ya iku ganjarannya. Gak ono pahlawan maneh. Warajulun lahu malun, yang ketiga orang yang punya harta, tasodakoh, yang dia bersodakoh dengan harta tersebut.
Ya. Yang paling yang apa? Dia bersedekah dengan harta tersebut. Tapi tujuan sedekahnya supaya dianggap orang loman. Sedekah akeh, atusan, ewonan, akeh sedekahnya, tapi tujuan sedekahnya adalah supaya dianggap iki wong loman iki. Awak dimelarat, masya Allah. Kita loman enteng tangane. Tujuannya supaya dianggap orang yang dermawan. Itu nanti akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sing paling tak wedeni aku untuk menimpa kalian semua, kata Rasulullah SAW, adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Sahabat takon, apa syirik cilik ini? Nah, syirik gede kan nyembah wit, nyembah berhala, meminta kepada yang selain Allah. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya'u, riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata nanti di hari kiamat, idza jarul ibadu bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya. Kalau nanti hambaku datang kepada aku meminta balasan kepada aku, ya Allah, mana pahala saya salat saya ya Allah. Ya Allah, mana pahala bacaan Quran saya ya Allah. Ya Allah, mana pahala sedekah saya ya Allah. Allah akan berkata kepada orang tersebut, idhabu, pergi kamu kepada orang yang kamu mengharapkan balasan daripada orang tersebut. Kau ngaji lah kepingin dianggap wong ahli ngaji ya, ahli darusan. Jauh namung itu kan ganjaran. Wong ngaji juga itu krono aku. Kau ahli sholat ini kan kepingin dianggap sama orang kampung kamu ahli ibadah. Jauh namung kampungmu kan. Kamu sedekah ini kan kamu supaya dianggap orang loman. Minta kepada orang yang kamu inginkan ujian daripada mereka. Idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Supaya kamu lihat apakah kamu mendapatkan balasan dari orang itu. Ayo kira-kira wong-wong itu bisa nganjar kok data ini. Kon bedek dunya ngajimu di enak-enakno supaya dipuji suaranya enak. Sholat disuwi-suwino supaya dianggap orang ahli ibadah, orang khusyuk. Ngaji di enak-enakno, misalnya ceramah dibagus-baguskan, sedekah diakeh-akehno, tujuannya supaya itu mendapatkan pujian dari orang. Sekarang pergi kamu kepada orang yang kamu harapkan pujiannya itu. Kira-kira apakah dia mampu memberikan balasan kepada kamu sekarang? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi mithqala dzarratin min riya. Allah itu tidak akan menerima sedikit pun amal seorang hamba yang di dalam amal tersebut terdapat sedikit daripada amal riya. Kalau riya ini dia Allah Subhanahu wa taala mau terima. Kata ada riya syirik. Alhamdulillah min dzalik. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala maknahu riya. Ya, nazala dzalika fi man yatlubul ajra wal hamda bi ibadatihi wa amalihi. Katakan kan itu ayatnya faman kana yarju liqa rabbi, maka barang siapa yang mengharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh, wala yusyrik, dan tidak syirik, bi ibadatihi, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadatihi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak syirik dengan ibadah kepada Tuhannya kepada seorang pun. Gimana caranya seorang hamba itu ibadah tapi syirik? Ya. Orang itu kalau kepingin nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha, karena dalam Al-Qur'an hendaknya dia ketika beribadah di atas dunia, ya,
maka hendaknya dia ibadahnya itu tidak syirik. Ketika ibadah tidak syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Tidak syirik ketika ibadah. Sahabat ketika turun ayat itu bingung, ya apa caranya ibadah tapi syirik? Sholat tapi syirik, puasa tapi syirik, sedekah tapi syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbi. Syirik dengan ibadah bagaimana maksudnya? Itu riya. Sholat tapi mengharapkan pujian daripada Allah. Sedekah tapi mengharapkan pujian daripada Allah. Dan dalika fi man yatlubul ajra wal hamda bi ibadatihi wa amalihi. Alhamdulillah dzalik. Katakan yaqulullahu azza wa jalla man amila li amalan asyraka fi ghairi fa huwa lahu kullah wa ana minhu bari. Siapa orang yang beramal dengan satu amal yang dia masukkan orang lain di dalam amal tersebut, fahuwalahu, maka itu milik orang tersebut. Wa ana minhu bari, dan aku terbebas. Dan ngomong ibadah, aku ini sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yo supaya kepingin dianggap khusyuk. Saya ini sodako ini lillahi ta'ala, cuman yo kepingin dipuji sama orang. Saya ini baca Quran, ngaji ini ya niat lillahi ta'ala, kepingin belajar ilmu, kepingin ngajar. Cuman ya kepingin dianggap wong alim, kepingin dianggap santri. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak menerima amal yang itu dibaratkan dalam. Kamu beramal itu untuk dua, untuk Allah dan untuk manusia. Kata Allah, PNKB aku tidak harap. Fa'ana minhu bari, aku terbebas daripada itu semuanya. Aku tidak melu-melu. Le amal itu datang kepada aku kecampuran. Kecampuran tujuannya amal ini selain untukku, kata Allah, juga untuk orang lain. Saya tidak mau. Saya mau yang murni untukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana aghnal aghniya 'anil syirik. Aku ini zat yang maha cukup, maha kaya daripada syirik sekutu. Apa itu riya? Wariya'u ibaratun an talabil manzilah. Riya itu adalah satu ibarat an talabil manzilah, menuntut kedudukan indanas di sisi manusia. Kepingin mendapatkan posisi kedudukan di sisi manusia. Bi amalin yataqarrabu bihi ilallah. Dengan amal yang amal itu digunakan semestinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada orang misalnya nyambut gawe, kerja sing api misalnya, ya. Dari kuli sing api, kuli ini dari tukang sing api, tapi kepingin dipuji sama bosnya, ya bukan dikatakan syirik. Kenapa? Itu bukan merupakan ibadah kepada Allah. Jadi syirik ini kalau ibadah kepada Allah tapi mengharapkan pujian daripada manusia. Kayak bersih-bersih misalnya ya, bersih-bersih omah, bersih-bersih latar, kampungnya diberseni, ya, tanduran di rumah TKP disirami, diberseni, apa? Cek dadi warga teladan oleh penghargaan atau RT misalnya. Yo nggak dikatakan orang ini syirik. Kenapa? Ini syirik ini atau riya misalnya ya. Riya ini ya udah dikatakan riya. Kenapa? Bersih-bersih embong, misalnya ngecat itu bukan termasuk ibadah. Yang dimaksud itu adalah ibadah yang seharusnya digunakan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakan untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Fa in ahsasta min nafsika birriya, kalau kamu merasa dirimu dengan riya, fala tatrubannal khalasa min bidarkil amal. Jangan kamu ngono wis gak beramal lah kalau begitu. Jangan. Justru itu tujuan daripada setan itu justru. Oh, oleh ngono aku sing bayang kok jamaah kok dipikir wong khusyuk, dipikir wong ngene. Wis nek ngono gak jamaah bisa jangan. Kae aku nak ngaji wis apa? Enak aku kok akhirnya riya ngaji aku dipikir wong alim, dipikir santri akhirnya. Ngaji aku ya keliru. Justru itu tujuan daripada setan. Setan itu tujuannya supaya kita gak beramal. Justru itu riya. Kata Imam Ghazali, riya tarkul amal li ajrin nas, riya.
meninggalkan perbuatan karena omongannya orang atau karena manusia itu riya. Ya, saya tidak jamaah namun sholat nama masjid. Apa? Soalnya takut dianggap nanti orang sok suci. Berarti kamu kan memerhatikan omongannya orang. Loh itu kamu riya berarti. Ya, berarti kamu itu riya. Kepingin dilihat sama orang, kepingin dipuji sama orang. Tarkul amal li ajrinas itu riya. Kamu meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Fala tatlubanna al-khalasa minhu bidarkil amal fatakunu qad ardaita syaitan. Kalau gitu kamu membuat ridho syaitan. Bal alaika an tandur. Akan tapi hendaknya kamu pandang, kamu timbang. Semua amal yang tidak mampu kamu kerjakan kecuali mesti dilihat sama orang, seperti haji. Sampai bagi dhewe wis. Lek sing kira-kira amal mesti kata wong haji. Iso kira-kira haji singitan. Nah, iso. Ya, haji nanti singitan. Ya, nang Probolinggo dah. Barang Bogor. Jadi itu iso. Haji nang Mekah dah iso mesti kata wong kumpul orang. Tawaf ijenan dah iso. Mbak helikopter dah. Dah iso mesti kata wong. Wal jihad atau jihad atau nuntut ilmu nyantri misalnya. Ya. Singitan ya boy gak iso. Sekarang bisa belajar dari YouTube bila iso, nyantri ke YouTube bila iso. Sangat ya apa. Ya. Dulu belajar itu ketemu dengan syaikhin, dengan guru. Mesti kata uang jadi ngaji. Wa sholatil jamaah atau sholat jamaah. Jenengi jamaah ya bareng, jenengi jamaah. Jamaah itu artinya bersama-sama. Fama majra dalik wa majra dalik fa alayka an taf'ala dhahiran kama amarallah. Kalau sudah perbuatannya seperti itu, ya wis kerjakan sudah. Ya, kerjakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ngisi kita kerjakan sudah. Aku udah haji apa? Penting aku riya di jalur haji bae. Haji ya. Ya, sudah haji sudah. Sudah haji wis. Aku sudah mulai jalur haji. Ada yang haji ngamuk aku boleh. Haji aku, apa ada haji kan? Aku teriak saya, keliru haji, tidak ada masalah. Nyantri aku gak belajar, gak ada pengajian ya Allah. Gue dipikir santri, gue dipikir orang alim, sok suci, haji. Ya, mau singitan gak bisa, ya, kerjakan sudah. Sholat jamaah dan yang lainnya. Tapi wajahid nafsaka, perangi dirimu. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Perangi dirimu, ya apa carane? Ya. Aku kok riya ya diperangi. Ya. Kok dipuji orang kok berubah ya perasaan saya. Diperangi sendiri. Ya apa caranya ikhlas gimana ya caranya? Supaya saya ikhlas gimana caranya? Diperangi sendiri. Wa amma ma la yakunu minal amal bihadil matsabah. Adapun amal-amal yang tidak harus seperti ini, seperti puasa. Puasa sunnah tidak kelihatan orang bisa. Ben poso meneng tok iso. Ya. Kadang-kadang aku nang warung misalnya. Nek pernah nang warung takono, ya masih kan mesti wong bedina nang warung kan dinas sampean. Masih nak ngombe kan apa-apa. Ya. Yang sekiranya ada kelihatan tidak kelihatan orang bisa. Sampean poso sunnah kalau wong ro iso. Ya, bisa apa enggak? Bisa. Kasihan puasa, wal qiyamul lail tahajud. Bisa sampai singitan dia mulai bisa. Tidak ada orang tahu bisa. Nemen isone. Ya jam 2, jam 3 kita bangun dia mulai sholat misalnya ngaji, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tahu bisa. Wasodako misalnya. Dan kelihatan orang-orang sedekah kayak orang bisa. Watilawah baca Quran bisa. Fa'alaika fi mithli hadil amal. Kalau amal-amal seperti ini, qiyamul lail, puasa, baca Al-Quran, sedekah, maka hendaknya kamu bil mughalaghah fi kitmaniha berusaha untuk menyembunyikan. Ya. Jangan kalau kita puasa sunnah dikatakan lemes-lemes ya. Supaya wong takon kok lemes. Ya. Apa kok lemes? Poso kan? Iya poso. Bukan seperti itu, ya. Malah justru apa? Disembunyikan.
Sodako, ya, ojo mau dikata-kata no, nanti wong lewat baru saya berkata, ya, mulai mang sepi kan, aku gak metu-metu duit, begitu ono koncone baru, sodako, ya, atau ditunjukkan kasih sumbangan, ditunjukkan misalnya ya undang-undang uang, bahasa ini zaman biar punya wartawan saya ini dilepon Facebook. Dilepon Instagram di status alhamdulillah Jumat berkah misalnya bisa nyumbang sama ini misalnya. Ditunjukkan kepada orang, jangan. Yang mampu itu sembunyikan sampai orang istilah apa? Sodako dengan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu saking sembunyinya. Atau qiyamul lail, ya mampu kita sembunyikan. Ada apa kita tunjukkan? Disembunyikan. Nah, bahkan di antara ya, guru-guru kita itu sebagian itu mari qiyamul lail itu ya, mari qiyamul lail masyhur itu habis qiyamul lail tidur. Nah masjid itu sih ono belek ya, sih ono ketek. Ya, atau kita tangi turu. Padahal bangun mulai 1:30, mulai jam 1. Tujuannya apa? Supaya orang melihat qiyamul lail. Supaya ketika subuh melihat orang mikirnya tangi bengi wong ini. Ya, ini orang dah qiyamul lail ini orang dah tahajud. Justru malah ditutupi. Jadi habis sholat qiyamul lail tidur sebentar. Awas babas tadi. Ya, awas babas. Biasanya kebabas biasanya itu. Ya, awas kebabas. Dulu ya obong supaya kelihatan ada bekas bantalnya, ya, ada bekas bantal, ada bekas ini supaya kelihatan kamu tidur, ya, bukan kok subuh di ngantung-ngantung, apa? Mulai jam 2 tangian. Fa in fa'ala fi sirri afdalu mutlaqan. Kamu kerjakan dalam rahasia lebih afdal. Karena sholat sunnah itu afdalnya di rumah. Kalau kita mampu. Ya, lek di omah waduh, di omah ruwet, ketemu bojo, ketemu anak, ketemu tambah dak sembahyang, afdalnya di masjid ketemu sholat. Tapi kalau sekiranya saya di rumah mampu untuk sholat sunnah, dia iso aku di rumah, maka afdalnya di rumah. Ya, semua sholat sunnah yang kalau di rumah saya bisa, aku lah di rumah iso gak apa, ono panggone dhewe, gak kira terganggu, dan gak bakal ninggalkan insya Allah. Wis mantap artinya, asal di rumah, lebih baik di rumah. Kenapa? Lebih selamat untuk hati kita. Tapi kalau misalnya waduh di omah kok sing kebisian mangan wis cepakno akhire mangan kok ketemu bojo mau dibujuk batal wudu malas sembahyang wis ndak wis maka afdalnya di masjid. Kalau enggak afdalnya di rumah. Kenapa? Lebih selamat, ada orang tahu. Masih sampai sembahyang sunnah 8 rakaat, 10 rakaat apa illa liman aminar riya'a, kecuali bagi orang yang selamat daripada riya. Artinya bersih sudah, nggak mungkin riya. Ya monggo silahkan. Atau amalal iktidaa, diangan-angan jadi pengikut, jadi orang yang diikuti. Oh ini ustaz gede jamaah akeh, lek nglakoni sedekah terang-terangan insya Allah sing melu akeh. Ya, kita ustaz ini sedekah misalnya nama masjid ini ya, atau pemimpin atau artis sekarang mungkin ya public figure kita sedekah. Tujuannya apa? Supaya followernya ikut semuanya sedekah. Gimana itu? Tidak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Tapi sampai itu artis itu apa kalau followernya ya, semua diupload ya. Itu namanya nyari popularitas itu. Atau seorang ustaz misalnya nunjukkan santri ini, ya, santri ini nggak malas-malas, mari sembahyang fardu dia, mari ngaji. Ngapain santri ini? Ya apa? Tujuannya supaya santrinya ngikuti, ya, supaya jadi contoh. Nah itu juga Bang. Adapun selain daripada itu, maka paling bagusnya amalan sunnah ialah amalan yang paling disembunyikan. Kenapa? Fa'innahu aslam, itu amal lebih selamat daripada riya dan daripada penyakit-penyakit yang lain.